Tidak lama kemudian, sahabatku masuk dengan rona bahagia di wajahnya. Ia serta-merta mencium kening ini. Selamat, lo sekarang udah jadi seorang ibu. Masalah Mas Pian, jangan khawatirkan dia. Gue yakin dia sanggup berjuang untuk sembuh demi kamu dan Aryan. Aryan? Mas Pian yang memberikan nama indah itu kepadanya. Aryan akan menjadi sosok yang baik hati dan tangguh seperti ayahnya. Aku yakin. Amin. Meski bibir ini terkatup, tapi hatiku sibuk bermunajat kepada Tuhan pemilik semesta ini. Jangan Engkau ambil Mas Pian dari sisi kami, ya Allah. Berilah kami kesempatan beribadah kepadamu, merawat serta membesarkan buah hati kami ini. Ya Allah, semoga Engkau mendengar serta berkenan mengabulkan permohonan dan doa hamba-Mu yang tidak berdaya ini. Karena hanya kepadamu hamba memohon, dan hanya kepadamu hamba meminta pertolongan. Aku turun dari kursi roda yang membawaku dari ruang bersalin menuju ruang rawat inap, di mana di ruangan tersebut Mas Pian sedang menjalani perawatan lanjutan pasca koma. Aku bersikuku meminta kebijaksanaan kepada pihak rumah sakit agar mengizinkan kami berada dalam satu ruangan yang sama. Beruntung mereka mengerti dengan catatan Aryan tetap berada di ruangan perawatan bayi. Kutarik kursi stainless ke samping tempat tidur di mana Mas Pian sedang berbaring. Lelakiku masih belum siuman setelah pingsan tadi. Kondisi tubuhnya masih lemah. Untuk itu, ia masih butuh perawatan ekstra dari tim medis. Aku yang merasa sehat pasca melahirkan pun tidak lelah menjaga serta menemani meski Mas Pian belum membuka matanya. Beberapa saat kemudian, ayah dan ibu memasuki ruangan. Mel, ibu mau pulang dulu sebentar. Kamu mau dibawain apa? Soalnya nanti malam, ibu kesini lagi. Pamit ibu padaku. Apa ya? Siapa tahu mau dimasakin apa, atau mau dibeliin makanan apa gitu. Beliin soto tangkar aja, Bu. Ya sudah, nanti ibu belikan. Ibu pamit ya. Ya, Bu. Ayah yang akan temani kalian. Seru ayah penuh perhatian padaku, juga Mas Pian. Ayah ikut pulang saja dengan ibu. Istirahat di rumah. Aku udah baikan kok. Kan besok juga aku sudah boleh pulang. Ayah jangan khawatirkan aku. Tapi kalau kamu atau Vian, sudah ya, aku gak apa-apa. Lagian si Anggita pulang kuliah nanti mau kesini kan? Biar aku suruh dia standby sampai malam. Ayah dan ibu saling pandang. Kemudian ayah setuju untuk ikut pulang bersama ibu. Dan katanya akan kembali lagi ba'da Isya nanti. Sepeninggal ayah dan ibu, aku menyalakan murotal Al-Quran dengan volume sedang. Suara merdu Imam Syari Rashid Al-Afasi membuat jiwa ini tenang. Semoga Mas Pian pun merasakan hal yang sama. Syari Rashid Al-Afasi adalah seniman qori favoritku. Ia adalah seorang imam dan nasyid yang terkenal di dunia. Ia belajar di Universitas Islam Madinah di Kerajaan Arab Saudi. Ia adalah seorang qori kondang yang berasal dari Kuwait. 1 jam kemudian, aku bangkit dari kursi karena pinggang terasa pegal. Selain itu, kepalaku mulai kelayangan lagi.
Rasa pusing itu kembali datang menyerang. Sejenak aku berdiri mematung sembari berpegangan pada besi. Pegangan nokas putih di samping tempat tidur Mas Pian. Kemudian melangkah perlahan menuju ke keranjangku. Ya Allah, kenapa ini? Segera kubaringkan tubuh ini di atas tempat tidur. Mata ini terpejam semakin dalam demi bisa mengabaikan rasa pusing yang mendera. Hingga tidak terasa, aku pun terlelap. Tak berapa lama aku tertidur. Yang jelas mata ini mengerjap saat mendengar suara pelan lirih memanggilku. Aku menoleh ke sumber suara. Kulihat Mas Pian yang masih tergolek lemah sedang mengulurkan sebelah tangannya ke arahku. Sontak aku terhenyak, memaksakan diri untuk bangkit, meski kepala ini masih terasa sakit. Aku turun dari tempat tidur, kemudian menghampiri Mas Pian yang terisak, sembari tersenyum lemah. Mas, bagaimana keadaan Mas sekarang? Tanyaku berbisik saat kepala ini bersandar di dadanya. Alhamdulillah baik sayang. Adik sehat kan? Kuusap-usap dadanya penuh dengan kelembutan. Kemudian dengan bersemangat aku menjawab, aku sehat. Aryan juga sehat. Kami merindukanmu Mas. Jangan sakit lagi. Aku gak bisa hidup tanpa Mas Pian. Kurasakan puncak kepala ini dibelainya lembut. Lelaki yang aku dekap terdiam sejenak. Aku sangat mencintaimu Mas. Maafin sikap aku ya. Yang sudah lalu biarlah berlalu sayang. Mas sangat bersyukur Allah memberi Mas kesempatan untuk hidup lebih baik lagi. Kita akan bahagia Mas. Keluarga kecil kita lengkap sudah. Kita punya 2 putra yang menggemaskan, Atta dan Aryan. Iya sayang. Oh iya, bagaimana dengan Ayu? Mendengar namanya disebut, aku beringsut melepaskan dekapan, kemudian duduk di tepi tempat tidur. Ayu meminta kita mencabut gugatan. Dia takut gelar dokternya terancam kalau sampai masuk penjara. Lalu diambil cabut laporan. Aku kemudian mengangguk. Dengan catatan, dia harus pergi sejauh mungkin dari kota ini dan berjanji gak akan ganggu rumah tangga kita lagi. Dia mau. Iya Mas. Dia berjanji di hadapan pihak kepolisian. Kalau sampai dia tersiduk berulah lagi, sudah gak ada ampun. Polisi akan bertindak tegas perbuatannya. Maafin Mas ya Dek, karena sudah berpikir yang tidak baik tentangmu. Seperti kata Mas tadi, yang lalu biarlah berlalu. Yang terpenting sekarang adalah aku dan Mas Pian kembali bersatu dalam indahnya cinta yang suci. Dek Amel masih mencintai Mas. Kok Mas nanya kayak gitu? Mas kan sekarang kurus, jelek. Mas Pian mengangguk pelan sembari tersenyum getir. Kucondongkan tubuh ke depan. Kemudian aku belai rambutnya yang lepek dan berminyak itu. Di mata aku, Mas adalah sosok yang sangat sempurna. Dari dulu sampai sekarang, Mas adalah suami hebat. Untuk itu aku sangat mencintaimu, sekarang dan selamanya. Mata Mas Pian berkaca-kaca. Segera aku usap sudut netranya sebelum bulir bening tersebut benar-benar terjatuh. Aku sangat sayang sama Mas Pian. Walau apapun yang terjadi, aku teringat ketika aku mengabaikan cintamu. Aku adalah seseorang yang bodoh. Sedangkan Mas Pian tanpa menyerah terus menghujani aku dengan cinta
dan perhatian, mau menerima aku apa adanya dan bersedia memaafkan kesalahan fatal yang aku perbuat dulu. Aku sangat berterima kasih karena Mas sudah bersabar membersamaiku selama ini. Amel bersungguh-sungguh. Apa aku kelihatan bohong? Aku mencintai Mas Pian tak lekang oleh waktu. Sekarang maupun dulu cintaku tak akan pernah berubah terhadap Mas. Sampai kapanpun, aku akan tetap mencintai Mas. Mas gak akan pernah tergantikan. Aku ingin membalas semua kebaikan Mas, semua cinta Mas. Aku ingin menjadi istri hebat dari seorang suami yang hebat. Aku akan merawat dan mengurus Mas sampai sembuh. Pernyataan yang aku ucapkan barusan berhasil membuat Mas Pian menangis. Ia menarik dan kemudian mendekap tubuhku, menghujani aku dengan ciuman serta ucapan terima kasih. Oh, Mas Pian, aku bahagia. Aku bergegas berlari saat mendengar suara gaduh yang berasal dari dalam kamar tidur. Mas, begitu saat melihat tubuh kurusnya terjatuh dari ranjang dengan posisi terlungkup di atas lantai. Begitu juga dengan lampu tidur dan kotak tisu. Kedua barang yang semula tertata rapi di meja samping peraduan telah berpindah tempat ke sembarang tempat. Dengan susah payah aku membantunya bangkit dan duduk. Kulihat matanya merah dan basah. Mas mau kemana? Mas mau berjemur. Matahari belum naik, Mas. Ini baru jam 6 kurang 10 menit. Bukan itu. Mas mau coba berdiri sendiri. Mas, kenapa nggak manggil aku? Tanyaku padanya dengan penuh rasa khawatir. Apa hal sesederhana itu Mas harus dibantu terus? Isaknya. Semua butuh proses, Mas. Mas sedang masa penyembuhan. Mas gak boleh kayak gini. Mas gak berguna. Sekedar untuk meraih kursi roda yang berjarak tidak lebih dari 2 meter. Dari posisi Mas berada saja, Mas gak sanggup. Selalu saja Mas menyusahkan di Amir. Isaknya lirih. Aku yang akan merasa gak berguna kalau Mas ngerasa gak butuh aku. Ujarku parau. Mas malu kalau semuanya harus selalu minta tolong di Amir. Tangisku langsung pecah dibuatnya. Pasca koma, Mas Pian mengalami kelumpuhan. Kedua kakinya mati rasa dan kaku, sehingga semua aktivitasnya harus dilakukan di atas kursi roda. Pasien koma mengalami kesadaran secara bertahap. Ada yang sembuh total, namun ada juga yang mengalami komplikasi penyakit lain karena adanya penurunan fungsi otak, seperti kelumpuhan pada tubuh, menurunnya kemampuan kognitif, menurunnya daya ingat. Ucapan sang dokter kala itu kembali terngiang di telingaku, membuat hati kembali pilu. Apakah suami saya akan lumpuh selamanya, Dok? Melihat dari hasil data terakhir, Pak Alfian memiliki peluang besar untuk sembuh dari lumpuh dengan catatan rutin kontrol dan melakukan serangkaian perawatan lanjutan untuk menyehatkan sistem syarafnya. Insya Allah setelah sistem kerja otaknya normal, maka Pak Alfian akan bisa berjalan seperti sedia kala. Alhamdulillah, didampingi dan selalu berikan support untuknya, Bu, karena perhatian dan keadaan di sekitarnya sangat mempengaruhi perkembangan kesehatannya. Jangan menyerah, Bu. Optimis.
Alfian akan sembuh. Bismillah dan yakin kepada Allah. Kupeluk tubuh Mas Pian yang bermandi peluh, berusaha untuk menenangkan serta memberinya support. Diamel pasti sangat kecewa dengan keadaan ini. Mas lumpuh, setiap hari selalu nyusahin, dan gak bisa bikin Diamel bahagia. Mas kenapa ngomong kayak gitu? Cinta dan sayang aku semakin bertumbuh sampai detik ini. Apalagi sekarang ada Aryan yang selalu membuat keluarga kecil kita menjadi semakin bahagia. Diamel hanya kasihan sama Mas. Jujur saja, suara paraunya kembali merutuk. Kulerai pelukan, kemudian aku duduk bersila di hadapannya. Aku berani bersumpah demi apapun, kalau kondisi Mas saat ini tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta dan sayang yang ada di hati ini. Mas jangan begini terus. Insya Allah Mas sembuh. Kan sekarang Mas sedang ikut sesi terapi. Buktinya sekarang Mas mulai bisa berdiri dan berjalan. Perlahan meski belum kuat jauh-jauh. Itu tandanya Mas sudah mengalami kemajuan. Jangan menyerah Mas. Aku akan setia mendampingi Mas sampai sembuh. Isakku seraya menangkup wajah ini. Mas ajarkan aku arti setia, sehingga aku setia. Mas ajarkan aku arti cinta, sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Aku tidak kuasa menahan rasa sedihku. Apa yang Mas Pian alami kini, aku pun turut merasakannya. Untuk itu aku ikhlas merawat serta mendampinginya. Meski raga dan rupanya tidak lagi sama seperti dulu kala. Wajah tampan itu menjadi tirus, serta tubuh atletisnya kini menjadi kurus. Namun, aku masih mencintainya, semakin mencintainya. Mas Pian di mataku, kamu adalah sosok yang sempurna dari dulu hingga kini. Tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun juga. Mas tahu, setiap usai sholat, aku selalu berdoa untuk kesembuhan Mas Pian. Dan aku yakin, antara sekian banyak doa-doa yang aku panjatkan itu, Allah akan mengijabah salah satunya. Perlahan kuraih tangan Mas Pian, lalu kugenggam erat jemarinya, sembari menatap lekat. Mas adalah cinta terakhirku. Hanya maut yang sanggup memisahkan jalinan suci kita. Aku mencintai Mas bukan karena rupa, harta dan raga, tapi karena ketulusan hati Mas yang gak pernah lelah mencintai dan menjaga aku. Untuk itu, aku pun akan melakukan hal yang sama. Kucium punggung tangan itu, kemudian aku beringsut dan menenggelamkan wajahku di dadanya. Jangan ragukan cinta aku, Mas. Puncak kepala ini diusap lembut. Dengan lirih ia berbisik. Terima kasih, Dek. Mas hanya takut gak bisa sembuh dan mengecewakan Diamel. Mas harus semangat untuk sembuh. Dokter bilang, kelumpuhan ini bersifat sementara. Semakin rutin, Mas kontrol, dan gak telat minum obat, insya Allah Mas akan sembuh. Diamel jangan tinggalin Mas ya. Kalau posisi kita dibalik, apa Mas akan ninggalin aku? Diamel adalah wanita yang sangat Mas cintai. Mustahil Mas bisa berbuat itu hanya karena kondisi fisik yang berubah. Begitu pula dengan aku, Mas. Cinta aku hanya untuk Mas Pian. Makasih banyak, Dek.
Mas sangat bahagia. Pada tua, I love you, now and forever. Tawa kecil tercipta di sela seduh sedan, berharap hal itu dapat membuat duka di hatinya menguap, lalu lenyap dalam senyap. Kemudian aku mengajaknya untuk belajar berjalan dan merangkul pundakku. Sembari tersenyum bahagia, Mas Pian pun mengangguk, kemudian beringsut berdiri. Mas Pian berjalan pelan selangkah demi selangkah. Sebelah tangan bertumpu pada bahuku, dan sebelah lainnya berpegangan pada tembok. Aku belikan walker beroda ya, Mas. Diambil capek ya, apa Mas? Tuh kan, sensitif deh. Bukan gitu, sayang. Hehe, Mas bercanda. Sensitif banget. Godanya sembari menjabil daguku. Aku mendelik balik menggoda. Tak lama, tawa kami pun berderai. Aku berjinjit saat wajah itu mendekat. Kami berciuman mesra, penuh dengan cinta. Mas, aku kangen. Bisikku mengisyaratkan hasrat yang lama terpendam. Aku menginginkanmu seutuhnya, selamanya, sampai maut memisahkan. Mas Pian tersenyum. Kemudian ia mendudukkan dirinya di tepi meja kerja dan melingkarkan kedua tangannya di pinggangku. Aryan? Tanyanya padaku. Aryan lagi disuapin Mbak Atik, ditemani ibu di teras. Kurapatkan tubuh ini, serta-merta melingkarkan kedua tangan di pundaknya. Masa iya Mas gak kangen sama aku? Sudah 2 bulan berlalu dari masa nifasku. Mas gak percaya diri. Mas Pian mengangguk lemah. Aku sangat mengerti krisis kepercayaan diri yang kini sedang dialaminya. Aku tidak boleh membiarkannya berlarut-larut. Untuk itu, aku akan memulai duluan. Semua aku lakukan demi kebaikan bersama. Aku ini istri Mas. Mas malu, karena kelumpuhan ini buat Mas gak berdaya. Jangan pernah berpikir seperti itu lagi. Aku mencintai Mas Pian dengan sepenuh hati. Aku mencintai Mas Pian bukan karena fisik. Aku mencintai Mas Pian tulus dengan sepenuh hati. Mas Pian bergeming. Aku menangkap kegamangan di wajahnya. Aku tidak boleh tinggal diam. Segera aku meyakinkannya kembali. Banyak cara sayang. Mas dosa loh kalau sampai gak mau kasih aku nafkah batin. Lagi-lagi Mas Pian bergeming. Aku kangen banget Mas. Mas Pian masih mematung. Tidak ingin membuang waktu. Dengan agresif dan nakal, aku mulai menciumi telinga dan lehernya. Mas Pian melenguh pelan, dan yang terjadi kemudian adalah seperti yang aku harapkan. Are you ready, honey? Bisikku mendesah. Mas Pian tertawa kecil, kemudian membalas memagut bibirku. Untuk pertama kalinya, pasca aku melahirkan dan pasca Mas Pian koma, raga kami bersatu dalam syahdunya cinta yang menggebu. Bersama mengarungi biduk asmara menuju surga dunia yang indahnya tiada terkira. Aku berharap mampu memundurkan waktu sehingga aku bisa bertemu denganmu di awal
dan meluangkan waktu lebih banyak bersamamu, suamiku. Cinta adalah bahagia, dan bahagiaku adalah hidup bersamamu. Cinta ini telah menyatukan kami. Tuhan mempertemukan kami untuk saling melengkapi. Kami sangat bahagia. Semoga kebahagiaan ini akan selalu tercipta selamanya. Terima kasih sudah setia membersamai kisah cinta kami ini. Semoga banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik. Bahagia selalu untuk kalian semua. Salam hangat dari kami, Amel dan Vian yang sangat mencintai kalian. Tama.